Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini, yaitu tentang membahas tentang bahasa Arab khususnya. Ibu, untuk melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang alamatu al-alama fil al-arabiyah, yaitu mengenal tanda-tanda baca dalam bahasa Arab. Maka kita akan membahas satu persatu bagaimana cara kita meletakkan tanda-tanda itu agar kita tidak salah dalam meletakkannya. Jadi kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang mengenal tanda baca koma, yaitu bagaimana cara meletakkan tanda koma itu sendiri. Maka kita ada pertanyaan di sini, bagaimana caranya? Nah, di sini insya Allah teman-teman sudah mengetahui semua tentang hal itu, cuma kita hanya teruskan saja atau merefleksikan saja apa yang kita pelajari kemarin. Itu bagaimana caranya? Mata tudau al-faslah awil syaulah, atau bagaimana cara meletakkan tanda koma itu sendiri. Yang pertama di sini ada, yaitu yang pertama adalah bainal jumal lati tatarakkabu minha kalamun tamul faidah, yaitu kalau kita mau menaruh tanda koma itu ada di tengah-tengah jumlah atau di tengah-tengah ibarat yang kita tulis. Misal di sini contohnya, akhika muti'un lam yujawiz al-qanuna. Di sini di sini tanda koma ini ada di tengah-tengah jumlah yang sempurna. Maka di sini contohnya kan, akhika muti'un lam yujawizil qanun. Saudaramu itu sangat taat atau tidak melanggar gitu. Lam yujawizil qanun. Di sini kan di antara ini hanya penegasan bagaimana kita agar kita ketika mengucapkan bahasa Arab itu sesuai gitu. Maka di sini ada intonasinya pas ketika kita menaruh tanda koma. Itu misal akhika muti'un lam yujawizil qanun. Itu yang pertama. Jadi meletakkan tanda koma itu di tengah-tengah jumlah mufidah yang tam. Bisa juga misal abuka jamilun wa huwa yarkabu as-sayyarah. Misal seperti itu. Itu bisa diberi tanda koma. Kemudian cara yang kedua dalam memberikan tanda koma adalah bainal kalimati al-mufradatil muttasilati bi kalimatin ukhra taj'aluha syabihan bil jumlah. Itu di antara bainal kalimatil mufradah. Itu di antara kalimat-kalimat yang mufrad, yang itu memang bersambung dengan kalimat-kalimat yang lain. Misal contohnya di sini ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Di sini semua kalimat ini bersambung sih. Taj'aluha syabihan bil jumlah. Nah, jadi di antara ini kan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini kan sebenarnya kalimat ini masih bersambung. Itu disambung dengan huruf ataf. Maka di sini kita bisa memberikan tanda koma ketika kita menulis bahasa Arab itu sendiri. Contohnya juga misal kita yang nomor 2 misal. Contohnya innali qalamun wa kitab. Di sini kita bisa memberikan tanda koma itu sendiri. Dan juga misal contoh ketika kita membaca nahwu dan lain sebagainya, misal kita menemukan kalimat al-jumlatu nau'ani misal, atau misal al-jam'u salasatun. Awalan satu misal jam'u taksirin wa jam'u muannatsis salim wa jam'u mudzakkaris salim. Nah, di antara tiga-tiganya itu kita harus memberikan tanda koma.
Itu adalah cara yang kedua. Jadi kita harus meletakkan tanda koma itu ketika kita menemukan di antara kalimat-kalimat mufradah yang bersambung itu sendiri. Kemudian ketiga, kita bisa memberikan tanda koma yaitu ketika baina anwa'i syai'i wa aqsamihi. Yaitu di antara seperti tadi, di antara macam-macam sesuatu atau pembagian sesuatu seperti yang disebutkan tadi. Ya, maka di sini disebutkan huruful jari sab'atu aksamin seperti yang saya sebutkan tadi, itu al-jam'u salasatu aksamin. Nah, di situ rinciannya itu kita memberikan yang namanya tanda koma dalam agar ketika kita menulis itu lebih gampang. Bahwa ini adalah rincian dari beberapa pembagian gitu. Kemudian yang terakhir. Ini yang terakhir adalah ada 4 sebenarnya. Ketika ada di situ ba'da lafzil munada. Ba'da lafzil munada yaitu setelah lafal munada. Yaitu setelah ada kalimat panggilan di situ. Contohnya misal kita memberikan contoh ya Ahmad. Ya Ahmad, qum. Nah, di antara setelah lafal Ahmad ini, karena itu tadi setelah lafal munada, maka kita harus memberikan tanda koma agar itu adalah agar ada jeda di antara kalimat yang akan kita berikan lagi atau kita susun lagi. Contohnya misal ya Ahmad, qum anta, atau ya Ali, qum anta, qif anta, dan lain sebagainya. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa ketika kita ingin menulis bahasa Arab, kita diharuskan untuk mengetahui 4 hal ini agar ketika kita menulis dalam bahasa Arab itu kita tahu bahwa ketika saya menaruh di antara jumlah kalimat tam misal yang pertama, maka saya harus memberikan tanda koma. Kemudian yang kedua misal ketika itu di antara kalimat-kalimat mufrada yang masih nyambung atau ada hubungannya, contohnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka kita juga harus memberikan tanda koma. Begitupun juga yang ketiga misal kita menemukan pembagian dari beberapa pembagian misal gitu, maka kita ini harus diberikan tanda koma. Ini adalah qawaid bahasa Arab begitu. Kemudian yang keempat misal ketika kita memberikan jumlah atau menulis di situ ada kalimat munada. Munada ya